Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Budaya, Salam Kebajikan. Selamat malam, siang, pagi untuk seluruh sedulur-sedulur saya di seluruh Indonesia. Maaf, ini berisik sekali karena atap bengkel saya itu adalah galvalum ya. Jadi kalau hujan agak berisik. Ada kemarin yang bertanya, Bang Arju, aslinya orang mana? Kadang pakai ikat Bali, kadang pakai belangkon. Nah, Bang Arju tak tunjukkan malam hari ini pakai ikat kepala. Ini gaya mana ya? Saya cuma ngikut-ngikutin di tutorial YouTube ya. Maaf kalau keliru, ini coba mengikuti Jawa Baratan. Jadi pertanyaannya sebenarnya udah Bang Arju buat klarifikasi di YouTube yang mungkin bulan-bulan kemarin nih, bahwa Bang Arju itu sebenarnya darah keturunan Sunda. Bapak Sunda, Ibu Jawa. Oke, Bang Arju hanya suka aja, daripada menggunakan topi, lebih menyukai menggunakan tutup kepala yang mempunyai daya tarik kearifan lokal, budaya tradisional. Mungkin kalau ke Kalimantan, Bang Arju juga ingin menggunakan ikat kepala ciri khas dari budaya Kalimantan sana. Kebanggaan aja, kebanggaan, karena ini juga cara leluhur-leluhur kita dulu menggunakan atau menghiasi kepala yang umat Islam karena zaman dulu tentunya kan belum ada peci, mungkin untuk sholat zaman dulu menggunakan ikat kepala supaya rambut tidak menutupi batuk ya. Oke. Di belakang Bang Arju ini kan sebenarnya udah banyak body pompa, bahkan ada yang udah selesai, tinggal nunggu pemasangan. Karena Bang Arju ada schedule mungkin antara bulan 3-an ya, 2 bulan lagi itu ada pemasangan 4 unit Arju Super 6 in di Kabupaten Pemalang. Diperuntukkan untuk irigasi persawahan. Ya semoga aja besok di Pemalang itu bisa memuaskan, karena pengangkatan air ini sebenarnya nggak begitu tinggi. Maaf, tidak begitu tinggi. Jadi menaikkan aliran air Comal itu ke atas tanggul. Kalau informasi yang Bang Arju dapat, itu ketinggian berkisar satu pohon kelapa kurang lebihnya segitu. Ya mungkin perkiraan Bang Arju sekitar 20-an meter
umpamanya lebih pun nggak banyak, dengan jarak hanya sekitar 100 meter. Jadi air sungai Comal itu yang terkenal, sungai Comal itu kita naikkan ke persawahan. Semoga aja bisa memuaskan dan bermanfaat untuk membantu irigasi pertanian di Kabupaten Pemalang umumnya. Oke. Kemudian ada di belakang Bang Arju lagi yang, nah ini yang paling kiri, Ini adalah Arju Super reguler. Arju reguler 4 inci. Ini insya Allah 1 minggu lagi Bang Arju akan kirim ke Kalimantan. Ini pemasannya saudara kita yang ada di Jawa Timur. Kalau nggak salah Tulung Agung itu, tetapi beliau sekarang tinggal di Kalimantan. Insya Allah untuk 1 mingguan lagi, karena pengecatan baru selesai tadi siang. Insya Allah ya semingguan lagi udah berani kita packing untuk kita kirim ke Kalimantan. Kemudian yang itu, yang ini itu adalah Dewa Ruci 6/4 in ya. Dewa Ruci 6/4 in dipesan oleh Bang Berry atau siapa ya, saya lupa, itu dari Jakarta, tetapi dikirim ke kampung halamannya untuk air bersih, untuk disumbangkan untuk program air bersih, karena di kampung halamannya itu kan kalau mau mengambil air bersih itu harus turun gunung dengan lumayan jaraknya 500 meter dengan ketinggian bisa mencapai di atas 50 meter. Jadi semoga aja bisa bermanfaat untuk kampung halamannya yang ada di jauh di sana, supaya penduduknya juga lebih dipermudah, ya kan, supaya tidak, apalagi di musim hujan, musim kemarau, ya semoga lebih bermanfaat lah, mempermudah kehidupan di kampung halamannya tersebut. Oke, kemudian sebenarnya ada beberapa yang konsultasi aktif dari Kalimantan, kemudian dari Sumedang, kemudian dari Sidoarjo juga ada, tetapi mungkin pemasangannya nggak di Sidoarjo, di luar Sidoarjo, kalau beliau juga perantau atau mungkin sudah menetap di luar Pulau Jawa. Nah, insya Allah kita semoga insentif, maksud saya bisa lanjut ke kerjasama dengan pompa Arju, karena memang bukan kita mempersulit ya, tetapi kita memang persyaratan untuk pembelian pompa hidram di Arju itu yang terpenting, selalu saya ingatkan, yang terpenting itu konsultasi dan pemahaman cara pemasangannya terlebih dahulu. Kalau urusan memilih pompa
itu nomor 2, nomor 3, nomor belakangan lah. Seperti kemarin yang Bapak siapa ya dari Surabaya, dia aslinya NTT, malah saya sarankan ke pompa yang size-nya kecil. Bukan saya nggak mau dibeli pompa yang besar, tapi memang penilaian saya dengan konsultasi yang dijalin itu lebih efektif ke pompa-pompa kecil. Dan itulah yang mendasari Bang Arju kenapa selalu saya tekankan untuk konsultasi terlebih dahulu sebelum memilih unit pompa. Sebelum memahami diskusi di konsultasi, itu saya selalu sarankan ditunda dulu. Dan bila tidak memungkinkan, lebih baik dibatalkan. Bang Arju tidak terlalu keberatan dan tidak keberatan sama sekali. Dan malah lebih senang kalau seandainya pembelian dibatalkan karena memang tidak memungkinkan, daripada pembelian dipaksakan, mengakibatkan nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Bang Arju tidak mau pompa dibeli itu nanti terjadi miskomunikasi sehingga gagal pasang atau seperti apa. Kita hindari itulah. Kita mencari berkah aja. Kemudian untuk selanjutnya ada pertanyaan, sebenarnya udah lama, cuman sering hanya kita jawab via telepon ya. Bang Arju, kenapa leher pompa tidak diberi lubang pernapasan? Ya, tadinya Bang Arju bingung lubang pernapasan di leher pompa itu seperti apa, dan ternyata yang dimaksud itu leher pompa itu dilubangin untuk pernapasan pompa katanya. Alasannya seperti itu kemungkinan. Bang Arju lihat banyak di video-video luar negeri, itu memang banyak dikasih lubang pernapasan. Bang Arju tidak tahu ya pastinya, tetapi menurut keyakinan Bang Arju ya, pemahaman Bang Arju, kita mencari titik lokasi pemasangan pompa, merancang konstruksi pemasangan untuk mendapatkan tekanan yang maksimal, untuk mendapatkan tenaga tekan air yang maksimal. Ketika pipa input bocor, kita tambal, ya kan? Ketika baut kendor sambungan pipa bocor, kita tambal. Ketika klep limbah bocor, kita harus perbaiki supaya presisi dan rapat. Nah, kenapa kok leher pompa harus kita lubangi dengan alasan untuk lubang pernapasan? Coba Bang Arju gali. Bukannya lubang itu nantinya akan menyebabkan penggembosan tenaga yang kita harapkan maksimal, tenaga sumber airnya, justru malah kita bocori di leher pompanya, di leher tabung. Justru malah kita kurangi daya dorong kompresinya, justru kita lemahkan daya pemompaannya, daya kompresi ke dalam tabung pompanya.
Sedangkan kebocoran yang menimbulkan muncratnya air itu akan cukup banyak sekali mengurangi tenaga dorong dari pompa. Oleh sebab itu kalau pompa-pompa buatan Arju, baik itu pompa Arju atau pompa Dewa Ruci, malah justru kita hindari kebocoran seperti itu. Entah itu disengaja atau tidak, kita hindari. Karena apa? Hentakan sumber air yang ditimbulkan oleh kerja klep limbah itu akan dimaksimalkan untuk mengkompresi tabung, akan dimaksimalkan untuk mendorong air. Nah, itu jawaban Bang Arju untuk teman-teman yang menanyakan kenapa leher tabung tidak dikasih pernapasan. Karena Bang Arju nggak mempelajari itu dan nggak memahami itu sebenarnya. Cuman memang dari dulu melihat ada di luar negeri itu banyak yang dilubangi, sehingga ketika pompa bekerja dia muncrat seret gitu. Itu di leher tabungnya memang seperti itu. Tapi Bang Arju nggak tahu itu alasan mereka untuk apa atau seperti apa, Bang Arju nggak tahu. Karena untuk analisa Bang Arju, eksperimen Bang Arju, walaupun nggak semua eksperimen Bang Arju tampilkan di YouTube ya, Bang Arju malah meyakini bahwa itu akan mengurangi daya dorong pompanya, sehingga debit air yang akan dihasilkan atau daya dorong pompa itu justru akan menurun. Seperti itu. Itu jawaban Bang Arju. Sama kan yang seperti yang Bang Arju, jawaban yang ada yang menanyakan via WA. Ya memang analisa Bang Arju seperti itu. Bang Arju enggak, karena Bang Arju itu otodidak ya, membuatnya sama sekali belum pernah menjiplak pompa manapun dan belum pernah membongkar pompa untuk dijiplak, itu belum pernah soalnya Bang Arju. Jadi semua saya pelajari karena visual yang dilihat di daerah Bang Arju, kemudian konsultasi sama teman-teman Bang Arju yang sama-sama tukang las, yang dia udah lebih lama membuat pompa hidram, walaupun model-model pompa hidram yang peninggalan Belanda, model-modelnya yang model yang zaman dulu itu banyak Bang senior tukang las Bang senior Bang Arju yang dia menjadi tukang las yang sudah buka puluhan tahun di daerah Purworejo ini, dan sudah banyak membuat pompa hidram. Kemudian Bang Arju hanya coba untuk kembangkan dengan menerapkan apa sih yang dibutuhkan pompa hidram itu aja. Jadi untuk teman-teman yang pengrajin pompa hidram itu, kalau Bang Arju caranya seperti itu. Apa sih yang dibutuhkan hidram itu? Gitu loh. Bang Arju coba tanya sendiri, Bang Arju jawab sendiri, analisa sendiri. Kayak orang gila gitu. Ya itu cara-cara Bang Arju untuk mengembangkan pemikiran Bang Arju supaya imajinasi Bang Arju itu bisa berkembang dan dicoba diaplikasikan, di eksperimen, diamati. Karena orang tua kita kan mengajarkan ilmu titen, bagaimana kita
menjalani hidup dengan ilmu titen. Jadi kita coba untuk bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan supaya tidak terjadi di kemudian hari. Kalau seandainya terjadi, supaya tidak terulang lagi di kemudian hari. Nah, seperti itu. Maaf tidak bisa ngasih teori-teori macam-macam ya untuk menjawabnya. Hanya seperti itulah alasannya. Pada intinya kenapa tidak pernah ada yang Bang Arju lubangi di leher tabungnya. Jawaban Bang Arju satu dan selamanya pasti sama. Lubang itu justru akan mengurangi tenaganya, justru akan mengurangi kemampuan daya dorong airnya, justru akan mengurangi debit air output yang dihasilkannya. Itu keyakinan Bang Arju. Kalau untuk alasan lain Bang Arju nggak tahu. Tetapi kalau untuk power, Bang Arju berani jamin pasti berkurang. Tenaga dorong pompa berkurang. Oke. Hujan semakin deras. Semoga bisa terdengar suara saya, nggak kalah dengan suara hujan ya. Oke. Semoga sukses. Pengrajin Wigrang semoga semakin bisa berinovasi, semakin berkembang. Kita saling mendoakan. Kemudian yang berkreasi di teknologi-teknologi tepat guna yang lain, semoga juga semakin berinovasi dan semakin berkembang. Kita coba untuk kembangkan NKRI, kembangkan negara Republik Indonesia ini dengan karya-karya kita tunjukkan dengan pada dunia luar, pada pengrajin-pengrajin luar negeri, bahwa Indonesia itu mampu, Indonesia bisa lebih inovatif, Indonesia bisa lebih terdepan, dan Indonesia selalu menjaga kedamaian. NKRI harga mati. Jangan lupa like, subscribe-nya, dukungannya, doanya untuk Bang Arju untuk supaya dapat sering-sering berjumpa atau mengupload di video-video baru. Matur nuwun doanya, matur nuwun supportnya, nuhun pisan. Semoga berkah untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.